Orang-orang berpikir Anthropic menyerukan peningkatan AI frontier secara bertanggung jawab untuk mencegah kepunahan manusia. Setidaknya itu yang dikatakan perusahaan. Tapi ada sudut pandang yang lebih sinis, lebih strategis. Perlambatan global tidak hanya akan memperlambat kemajuan AI, itu juga akan memperlambat pasar, mengokohkan posisi para pemimpin saat ini. Ini akan membuat pesaing open source lebih sulit untuk mencapai kemampuan Anthropic. Waktunya bukan kebetulan. Pada Mei 2026, Anthropic baru saja menutup putaran penggalangan dana pribadi dengan valuasi $1 triliun dan kemudian mengajukan pencatatan publik. Hanya 3 hari kemudian, Anthropic merilis laporan yang memperingatkan bahwa AI mungkin sudah di luar kendali dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan memperlambat seluruh industri. Bagi sebagian orang, ini adalah kehati-hatian. Bagi yang lain, ini tampak seperti strategi yang menyamar sebagai keamanan. Bab 1, tombol pemutus. Hanya butuh waktu seminggu untuk seluruh industri AI terguncang. Pada 28 Mei 2026, Anthropic menutup putaran investasi baru yang ke-8 sejak perusahaan itu muncul pada 2021. Para investor Altimeter, Dragoneer, Green Oaks, dan Sequoia menilai perusahaan itu sekitar $1 triliun. Itu adalah jumlah yang sangat mencengangkan. Di atas kertas, sebuah perusahaan yang berusia kurang dari 5 tahun kini memiliki valuasi di atas JP Morgan Chase, sebuah bank yang dibangun selama 2 abad. Beberapa hari kemudian, perusahaan itu memberitahu regulator bahwa mereka berencana untuk go public, mungkin sebelum akhir tahun 2026. Pencatatan ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah pasar. Belum ada satupun saham yang pernah diberi harga. Lalu datanglah berita besar. Pada 4 Juni, sebuah laporan berjudul "Ketika AI Membangun Dirinya Sendiri" dirilis. Laporan itu ditulis bersama oleh Marina Favaro yang memimpin Institut Anthropic dan Jack Clark, salah satu pendiri perusahaan tersebut. Peringatan mereka sangat tegas. Sistem AI semakin mendekati kemampuan untuk meningkatkan dirinya sendiri dengan hampir tanpa bantuan manusia. Ini sudah mendekati titik tanpa jalan kembali, dan dunia perlu menginjak rem sebelum semuanya terlambat. Anthropic menjadi panutan di industri ini, bersedia mengorbankan diri demi kebaikan bersama. Setidaknya itulah yang terlihat. Anthropic hanya akan mendukung perlambatan industri secara luas dengan satu syarat. Semua laboratorium besar di berbagai negara setuju untuk berhenti pada waktu yang sama dengan aturan yang dapat diverifikasi. Sampai saat itu, perlombaan tetap berjalan. Ini adalah kontradiksi yang mencolok. Startup AI paling bernilai di dunia akan go public, dan pada saat yang sama, mereka ingin pemerintah mengordinasikan jeda yang akan membekukan semua pesaing di tempatnya. Anthropic akan menjadi pemimpin yang posisinya tak tergoyahkan di industri AI. Itu bukan sebuah prediksi. Buktinya ada di dalam kode mereka sendiri. Bab 2, 80%. Pada Mei 2026, lebih dari 80% kode yang masuk ke dalam sistem Anthropic ditulis oleh Claude, AI milik perusahaan itu sendiri. Sebelum Claude Code diluncurkan pada Februari 2025, angka itu berada di kisaran 1 digit rendah. Dalam waktu kurang dari 15 bulan, Claude berubah dari hampir tidak menulis kode perusahaan menjadi menulis sebagian besar kode tersebut. Pada saat yang sama, para insinyur Anthropic meningkatkan produksi mereka. Sekarang mereka mengirimkan 8 kali lebih banyak kode per hari dibandingkan tahun 2024. Pekerjaan selama seminggu bisa diselesaikan dalam sehari. Jack Clark telah menyatakan secara terbuka bahwa perusahaan yakin dapat mencapai 100% kode yang ditulis AI pada tahun 2026. AI bisa segera bertanggung jawab atas hampir semua kodenya sendiri. Bahkan eksekutif Anthropic pun mengeluarkan peringatan tentang teknologi ini. Hal ini mengubah makna menjadi seorang insinyur di perusahaan tersebut. Ketika mesin yang menulis kode, manusia bukan lagi penulisnya. Mereka hanya menjadi pemeriksa. Ini bukan tentang seberapa cepat seseorang bisa mengetik, tapi seberapa cepat mereka bisa membaca. Jika perlambatan diterapkan, para pesaing akan terus-menerus berusaha mengejar ketertinggalan. Itulah yang diinginkan Anthropic. Tapi sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor video hari ini, Incogni. Apakah kamu pernah mencari namamu sendiri di internet dan menemukan jauh lebih banyak dari yang kamu harapkan? Attitude rumahmu, nomor telepon, email, bahkan informasi tentang kerabatmu bisa saja berakhir di situs pencarian orang dan database broker data. Dan begitu informasi itu tersebar, informasi tersebut bisa digunakan untuk penipuan phishing, pencurian identitas, pelecehan, atau bahkan yang lebih buruk. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk mencoba Incogni. Memulainya sangat mudah. Saya membuat akun, memilih data pribadi siapa yang ingin saya hapus, dan memberikan izin kepada Incogni untuk bekerja atas nama saya. Setelah itu, Incogni menghubungi broker data untuk Anda, mengirimkan permintaan penghapusan, menangani keberatan, dan terus memberi Anda pembaruan sepanjang prosesnya. Yang benar-benar saya suka adalah dashboard-nya.
karena membuat seluruh proses terasa nyata. Anda benar-benar bisa melihat permintaan yang dikirim dan melacak perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan setelah lebih dari seminggu, jauh lebih mudah untuk melihat seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan Incogni untuk Anda di balik layar. Hal ini terasa sangat penting saat ini karena pelanggaran data besar terus-menerus membocorkan informasi pribadi. Dan data tersebut bisa digunakan untuk membuat email, panggilan, dan pesan penipuan jadi jauh lebih meyakinkan. Baru-baru ini saya mendapat salah satu pesan teks seperti itu yang mengatakan bahwa sebuah paket tidak bisa dikirim dan saya harus mengklik tautan untuk memperbaikinya. Dan karena saya memang sedang menunggu paket, pesan itu terlihat jauh lebih meyakinkan daripada seharusnya. Bahkan satu profil yang masih aktif bisa menimbulkan risiko nyata. Incogni juga punya fitur penghapusan khusus yang baru di paket Unlimited dan Family Unlimited. Jadi jika Anda menemukan informasi Anda di situs pencarian orang tertentu atau situs web lain, Anda bisa menandainya dan salah satu agen privasi Incogni akan mengurus sisanya untuk Anda. Kunjungi incogni.com/incogni.com/TIS dan gunakan kode TIS untuk diskon eksklusif 60%. Sekali lagi, itu incogni.com/incogni.com/TIS, kode TIS untuk diskon 60%. Klik tautan di bawah dan hapus data pribadi Anda dari pasaran dengan Incogni. Bab 3, The Loop. Ada sejumlah kekhawatiran seputar penerapan AI sejak pertama kali diperkenalkan, dan salah satu kekhawatiran utama adalah kecepatan perkembangannya. Kelompok riset independen Matter mengukur apakah dan kapan sistem AI akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Dalam satu studi, mereka mengajukan pertanyaan sederhana. Berapa lama AI dapat menyelesaikan tugasnya sendiri sebelum melakukan kesalahan? Mereka menguji sejumlah model frontier sejak tahun 2019 dan menemukan sebuah pola. Model-model tersebut mampu menangani tugas yang semakin lama dengan kapasitas yang berlipat ganda kira-kira setiap 7 bulan. Tren ini bertahan selama 6 tahun berturut-turut, lalu semakin cepat. Perkiraan terbaru Meteors menyebutkan waktu pelipat gandaan sejak tahun 2023 sekitar 4 bulan. AI Digest juga melihat data tersebut dan menyarankan bahwa jika kecepatannya tetap, agen AI bisa menangani tugas selama sebulan pada tahun 2027 dan tidak ada batas atasnya. Beberapa tahun yang lalu, sistem-sistem ini hampir tidak bisa menangani tugas selama beberapa menit. Sekarang mereka bisa menjalankan rangkaian pekerjaan yang membutuhkan waktu sehari bagi insinyur manusia. Jika laju ini bertahan, skala waktunya akan bergeser dari hitungan hari ke minggu, lalu ke bulan. Pada April 2026, Anthropic mengatakan cloud membuat lebih dari 800 perbaikan, mengurangi satu jenis kesalahan sistem hingga 1000 kali lipat. Sebuah tim manusia mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan hal seperti itu. Model tersebut melakukannya hanya dalam 1 bulan. Berikan sistem kekuatan komputasi yang cukup dan mesin-mesin bisa merancang serta membangun pengganti mereka sendiri. Manusia tidak akan dibutuhkan lagi. Sementara Anthropic sedang membunyikan alarm, mereka juga berhati-hati untuk mengatakan bahwa hal ini belum terjadi, jadi ini bukan sesuatu yang tak terelakkan. Namun kutipannya, hal ini bisa datang lebih cepat daripada kesiapan sebagian besar institusi untuk menghadapinya. Jika model tersebut sedang membangun penerusnya, industri ini membutuhkan buku peraturan, sesuatu yang menentukan kapan harus terus berjalan dan kapan harus berhenti. Dan kebetulan, Anthropic sudah memilikinya. Bab 4, Pemicu. Kebijakan penskalaan yang bertanggung jawab ini terdengar seperti peringatan, sesuatu yang harus diketahui oleh seluruh umat manusia. Inti idenya sederhana. Sebuah model AI bisa menjadi cukup kuat hingga benar-benar berbahaya, dan pada titik itu, perlindungan tambahan harus diterapkan. Anthropic menyebut titik-titik pemicu itu sebagai ambang kemampuan. Versi kebijakan Oktober 2024 dimulai dengan risiko-risiko yang sudah jelas, yaitu senjata kimia, biologi, dan nuklir. Lalu ditambahkan satu lagi, yaitu AI yang dapat melakukan riset AI sendiri dengan sedikit bantuan manusia. Kebijakan tersebut mengelompokkan hal ini di bawah penelitian dan pengembangan AI secara otonom. Ketika sebuah model mendekati batas tersebut, pedoman ini tidak menyarankan untuk langsung mematikan. Sebaliknya, pedoman ini meminta pengujian yang lebih intensif dan mempercepat upaya untuk memperkuat perlindungan. Sederhananya, perusahaan telah membangun cara yang terstruktur untuk menangani kemungkinan AI yang mulai meningkatkan AI itu sendiri. Ini lebih dari sekedar memo internal. Ide serupa hampir saja menjadi undang-undang. California mencoba melakukan di tingkat negara bagian apa yang dilakukan kebijakan ini di dalam satu perusahaan. Kebijakan itu hanya berfokus pada model-model terbesar yang biaya pelatihannya lebih dari $100 juta dan meminta mereka untuk memenuhi standar yang lebih tinggi. Itu berarti lebih banyak pemeriksaan keamanan dan pengujian eksternal.
Melanggar aturan akan berarti denda berat, mulai dari 10% dari biaya pelatihan naik menjadi 30% untuk pelanggaran berulang. Namun ada penolakan dan para kritikus melihat sebuah peluang. Perusahaan modal Ventura Andreessen Horowitz memperingatkan bahwa aturan tersebut tidak akan berhenti pada perusahaan-perusahaan besar saja. Seiring waktu, mereka mengatakan aturan itu akan merugikan startup dan membebani pengembang kecil. Alasannya adalah biaya. Pekerjaan administratif, audit, dan risiko hukum, semuanya paling memberatkan perusahaan-perusahaan dengan dana paling sedikit. Denda sebesar 10 hingga 30% dari satu kali pelatihan hanyalah recehan bagi perusahaan bernilai triliunan dolar. Bagi sebuah startup, itu setara dengan seluruh nilai perusahaan. Aturan-aturan itu akan membutuhkan tim khusus berisi para spesialis untuk mengawasi model-model tersebut. Hanya perusahaan dengan modal terbesar yang mampu menanggung biaya itu. Usulan California itu tidak pernah menjadi undang-undang. Gubernur Gavin Newsom memvetonya pada September 2024, tapi usulan itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Usulan itu terus muncul kembali dalam berbagai bentuk di negara bagian dan negara lain. Sementara itu, kebijakan penskalaan yang bertanggung jawab milik Anthropic tetap diberlakukan. Ketika satu perusahaan mulai menentukan aturan-aturan itu cenderung menjadi standar dasar yang harus dipenuhi oleh semua orang. Bab 5, tangga. Pada Mei 2026, pendapatan Anthropic mencapai 47 miliar dolar. Pada akhir tahun 2025, pendapatannya hanya sekitar 9 miliar. The Wall Street Journal memperkirakan kenaikan lagi sebesar 130% yang akan mendorong perusahaan meraih keuntungan untuk pertama kalinya. Angka-angka tersebut tercermin dalam valuasi. Pada September 2025, nilai perusahaan mencapai 183 miliar dolar. Pada Mei 2026, nilainya hampir 169,65 miliar. Nilainya lebih dari 2 kali lipat hanya dalam satu kuartal. Itu menempatkan perusahaan dalam kisaran yang sama dengan Tesla yang membutuhkan waktu 16 tahun untuk mencapai valuasi 1,5 triliun dolar. Anthropic mendapatkan dolar pertamanya kurang dari 3 tahun yang lalu, dan sejak itu pendapatannya tumbuh lebih dari 10 kali lipat setiap tahunnya. Itulah mengapa perlambatan AI global hanya akan menguntungkan satu perusahaan. Waktu pencatatan publik dan peringatan publik itu bukanlah suatu kebetulan. Anthropic menarik tangga pada waktu yang tepat. Bab 6, parit perlindungan. Laporan Anthropic menggambarkan betapa cepatnya segala sesuatu bergerak dan juga menyarankan agar laboratorium terdepan harus berkoordinasi tentang bagaimana pengembangan ini berjalan. Dalam praktiknya, itu berarti perusahaan-perusahaan yang berada di garis depan membantu menentukan batasan bagi semua pihak di belakang mereka. Sistem yang paling maju menjadi standar baru yang harus dipenuhi oleh semua orang lainnya. Kecuali standar itu tidak ditulis dari posisi yang netral. Standar itu adalah posisi di mana perusahaan AI terdepan berada pada saat itu. Ini bukan argumen pinggiran, ini datang dari tokoh-tokoh senior di industri tersebut. Yann LeCun, kepala ilmuwan AI Meta dan pemenang penghargaan Turing, telah menjadi salah satu kritikus yang paling vokal. Dia khawatir bahwa perusahaan-perusahaan melebih-lebihkan risiko AI dengan cara yang mendorong regulator untuk membatasi model-model tertentu. Setelah Anthropic menerbitkan sebuah studi yang mengklaim bahwa sistemnya telah digunakan dalam serangan siber dengan keterlibatan manusia yang minimal, seorang senator Amerika Serikat mengutipnya sebagai bukti perlunya undang-undang AI yang lebih ketat. LeCun membalas dengan keras, mengatakan para kritikus sedang dimanfaatkan dan memperingatkan bahwa klaim berbasis ketakutan bisa berujung pada regulasi yang menyingkirkan pemain-pemain kecil. David Sachs, seorang investor AI di Washington, juga menyampaikan hal serupa, menuduh Anthropic menggunakan ketakutan terhadap risiko sebagai cara untuk membentuk regulasi yang menguntungkan mereka. Jika regulasi sejalan dengan pandangan perusahaan besar, semua orang lain akan berusaha mengejar standar yang tidak mereka bantu tetapkan. Sebuah laboratorium terdepan bisa mendukung pembatasan yang memang sudah bisa mereka penuhi. Laboratorium yang lebih kecil dan peneliti independen tidak bisa. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Anthropic sendiri mengakui bahwa jeda global yang nyata akan membutuhkan Amerika Serikat, Tiongkok, dan kekuatan AI besar lainnya untuk menegakkannya bersama-sama. Itu adalah permintaan yang mungkin tidak akan pernah terpenuhi. Tapi sementara itu, tidak ada yang harus berhenti. Jadi akhirnya ada seruan untuk menahan diri di satu sisi dan percepatan yang terus berlanjut di sisi lain. Keduanya ada pada saat yang sama tanpa saling menyelesaikan. Bab 7, perlawanan. Tidak semua orang menerima alasan untuk jeda dan keberatan paling keras datang dari satu sudut industri, yaitu open source. Selama bertahun-tahun, Meta telah merilis model-model terkuatnya secara gratis, sehingga siapapun bisa mengunduh dan menggunakannya. Model Llama milik Meta
telah diunduh ratusan juta kali dan beberapa perusahaan sekarang membangun produk mereka langsung di atas model tersebut. Itulah versi yang didorong oleh kubu open source AI, model-model yang tidak terkunci di balik paywall, tetapi tersedia untuk siapa saja digunakan dan dimodifikasi. Sebuah jeda terlihat kurang seperti langkah perlindungan dan lebih seperti perang ekonomi. Yan LeCun justru menginginkan sebaliknya. Dia mengatakan bahwa mengatur riset AI itu sendiri bukan penggunaan berbahaya secara spesifik sangatlah kontraproduktif. Dia bilang hal itu didasarkan pada gagasan yang salah tentang potensi bahaya AI. Kekhawatiran terbesarnya adalah apa yang akan terjadi pada AI sumber terbuka. Menetapkan ambang bahaya atau membatasi siapa yang bisa mengakses data akan membuat semakin sulit untuk merilis model terbuka. Jadi penolakan ini bukan hanya soal hak untuk membagikan perangkat lunak secara gratis, tapi juga tentang mencegah adanya tembok yang memisahkan dua kelompok. Segelintir perusahaan yang bisa bergerak dengan kecepatan baru dan semua orang lain yang tidak bisa. Begitu sesuatu seperti itu tertulis dalam aturan global, biasanya tidak akan dicabut lagi. Bab 8, gelombang kejut. Sampai saat ini tentang kode milik Anthropic, tapi sebenarnya lebih besar dari itu. Pada akhirnya, ini memengaruhi semua orang dan penghasilan mereka. Anthropic sendiri sudah mengakui bahwa para insinyur mereka tidak menulis sebagian besar kode mereka. Mereka hanya meninjaunya, dan begitu itu menjadi standar industri, tenaga kerja manusia akan runtuh. Pekerjaan pertama yang akan merasakannya adalah yang berada di tingkat paling bawah. Pekerjaan coding tingkat junior selalu didasarkan pada volume, dan biaya untuk satu blok kode tambahan kini hampir tidak ada. Itu menutup pintu ke industri. Satu generasi penuh coder dan insinyur terkunci di luar. Stanford Digital Economy Lab melacak data pemberi kerja nyata hingga tahun 2025 dan buktinya sangat mengkhawatirkan. Untuk coder berusia 22 hingga 25 tahun, pekerjaan turun hampir 20% dari puncaknya di akhir tahun 2022. Pekerja di atas 30 tahun dalam peran yang sama justru jumlahnya meningkat. Posisi entry level sedang dipangkas. Ini terjadi di seluruh industri. Salesforce membekukan perekrutan junior selama setahun. Google dan Meta hanya merekrut sekitar setengah dari jumlah lulusan baru dibandingkan tahun 2021. Total PHK di bidang teknologi melonjak melewati 140.000 hanya dalam beberapa bulan pertama tahun 2026. Laju ini sekitar 40% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Semakin banyak perusahaan yang menyebut AI sebagai alasan untuk hal ini. Sebuah jeda atau perlambatan tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. Bahkan jika setiap perusahaan AI besar berhenti melatih model frontier baru besok, alat-alatnya sudah ada. Cloud Code tetap akan menulis kode. Agen AI tetap akan berjalan di dalam ribuan perusahaan. Itu penting karena dampak ekonominya sudah mulai terasa. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan masuk ke dunia kerja, karena AI sudah ada di sini. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh generasi sistem saat ini bisa berkembang sebelum generasi berikutnya datang. Model-model saat ini tidak bisa dimasukkan kembali ke kotaknya. Mereka akan tetap ada. Bab 9, DNA baru. Tidak bisa disangkal bahwa kinerja AI telah melonjak drastis. Sistem AI sedang mengambil alih tugas-tugas yang lebih panjang dan kompleks. Pada saat yang sama, Anthropic menyerahkan tugas pemrogramannya kepada Claude, sehingga peran manusia hanya menjadi seorang peninjau. Bahkan jika laboratorium terbesar setuju untuk berhenti melatih model yang lebih besar, sistem yang sudah mereka miliki akan tetap berjalan. Mereka akan terus menulis kode dan membantu membangun generasi alat berikutnya. Itulah yang membuat seluruh perdebatan ini terasa aneh. Perusahaan yang menyerukan kehati-hatian justru menunjukkan seberapa cepat teknologi ini berkembang. Penelitian yang sama yang membunyikan alarm juga mengukur percepatannya. Mungkin akan ada kesepakatan global, mungkin juga tidak. Bagaimanapun juga, AI sudah membangun generasi AI berikutnya. Masa depan yang diperdebatkan orang-orang itu bukanlah sesuatu yang masih jauh di depan, tapi sudah ada di sini. Masalah AI semakin besar setiap harinya, dan bukan hanya masyarakat umum yang mulai khawatir. Kalangan Silicon Valley mulai merasakan tekanan, cari tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa para peneliti AI mengundurkan diri dan panik saat keluar, atau tonton ini.